Martial Peak Bab 685, sesuatu untuk diminta dari aku. Di dalam area terlarang agama roh guntur cerah, di tempat mata angin berada ledakan keras tiba-tiba terdengar dan segera energi dunia di sekitarnya menjadi kacau. Hampir semua murid agama roh mendengar gangguan ini dan tidak bisa menahan diri untuk menatap ke arahnya, bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi. Segera angin kencang bertiup keluar dari arah daerah terlarang, mencabut pohon dan meruntuhkan bangunan. Segala sesuatu dalam radius 50 km dari ledakan menjadi berantakan total. Banyak master agama roh guntur cerah mengenakan ekspresi kaget, rasa dingin menusuk punggung mereka. Adapun mereka yang berada di dalam area terlarang, mereka bahkan lebih terkejut ketika mereka merasakan kekuatan destruktif yang muncul dari formasi alami ini. Kekuatan yang meletus dari mata angin tidak hanya berisi bilah ki yang tajam tetapi juga energi yang tak terlihat yang memotong pada jiwa seseorang. Semua energi yang biasanya terkandung di dalam mata angin meledak keluar pada saat itu. Tak satu pun dari master yang paling dekat dengan mata angin berharap bahwa bencana ini tiba-tiba akan menimpa mereka. Duan Hai dan Suki sama-sama mengeluarkan tangisan menyedihkan ketika angin yang menghancurkan jiwa berdampak pada mereka, menyebabkan laut pengetahuan mereka menjadi bergolak dan kesadaran mereka menjadi tidak stabil dan kabur. Xia Chengyin tidak berani menunjukkan pengabaian, segera menampilkan kemampuannya sendiri untuk menjaga jiwanya. Chang Yan pertama kali berpikir untuk melindungi Pak Tua Du dan Mina dan memberi mereka kesempatan untuk mundur, tetapi ketika dia melirik, dia melihat Pak Tua Du tidak menunjukkan tanda-tanda panik saat dia dengan cepat mengeluarkan batu cian dan menuangkan truki ke dalamnya, menghasilkan penghalang cahaya berwarna cian. Chang Yan, masuklah. Pak Tua Du melambai padanya. Chang Yan dengan cepat bergegas ke penghalang cahaya dan begitu dia melakukannya, tekanan pada jiwanya menghilang. Batu biru halus. Mata Chang Yan menyala ketika dia mengucapkan nama batu cian ini, warisan Pak Tua Du sangat mengesankan. Sekarang bukan saatnya untuk mengatakan ini, Pak Tua Du tersenyum pahit, bila angin akan datang. Chang Yan mengangguk ringan dan tidak berani menurunkan penjaganya, dengan cepat mengumpulkan kekuatannya dan mencegat pedang angin yang mendekat. Dia tahu bahwa penghalang cahaya cian yang diciptakan oleh batu biru halus ini hanya bisa menahan serangan terhadap jiwa seseorang dan tidak memiliki efek defensif pada serangan berbasis fisik dan truki. Chang Yan juga telah mendengar beberapa rumor tentang batu biru halus dan tahu bahwa itu sangat mahal karena merupakan produk dari Starry Sky yang dapat bertahan melawan serangan Divine Sense dari para master alam Sein. Dapat dikatakan bahwa selama seseorang memiliki sepotong batu biru halus mereka tidak perlu khawatir menerima cedera pada jiwa mereka. Sayangnya, harta ini memiliki ketahanan rendah, yang berarti hanya bisa digunakan beberapa kali sebelum hancur menjadi debu. Pak Tua Du mengambilnya saat ini juga karena dia tidak punya pilihan lain. Dia adalah seorang alkemis kelas Sein, tetapi bukan seorang master alam Sein, sebenarnya dia hanyalah seorang transcendent orde pertama. Selain itu, Duan tenggelam dalam studi jalan alkemia sepanjang tahun sehingga kekuatan tempurnya yang sebenarnya pada dasarnya setara dengan pembudidaya batas immortal Ascension. Pak Tua Du, Xia Chengyin berteriak mendesak saat dia berjuang untuk menuju ke arah mereka. Pak Tua Du mengerutkan kening sesaat tetapi akhirnya mengangguk ringan, meningkatkan pengeluaran trukinya dan memperluas penghalang cahaya yang memungkinkan Xia Chengyin masuk ke dalam. Dengan dua orang Master Transcendent Orde ketiga bekerja bersama, yang berhasil sepenuhnya melindungi Pak Tua Du dan Mina di belakang mereka dari semua bilah angin yang masuk. Duan Hai dan Suki sekarang sama-sama linglung oleh angin yang merusak jiwa, tersandung seperti lalat tanpa kepala yang terperangkap dalam badai yang ganas dan keduanya segera ditutupi dengan bekas luka berdarah. Melihat ini, Xia Chengyin dengan cemas berseru, Pak Tua Du, bisakah kamu membiarkan mereka masuk juga? Orang tua ini juga tidak berdaya, jika aku meningkatkan pengeluaran kekuatan lebih jauh, aku khawatir batu kecil ini akan pecah. Pak Tua Du perlahan menggelengkan kepalanya. Mengetahui bahwa Duan tidak berbohong, Xia Chengyin hanya bisa menghela nafas sedih. Duan Hai dan Suki sama-sama penatua dari agama rohnya, ia tentu tidak tahan melihat mereka terkubur di tempat ini sementara ia bersembunyi dengan aman di balik penghalang cahaya ini. Sayangnya, semua yang bisa dilakukan Xia Chengyin untuk mereka adalah mencoba menghalau sebanyak mungkin bilah angin yang mendekati mereka sambil terus-menerus memanggil mereka dalam upaya untuk merangsang kesadaran mereka.
Namun, upayanya sia-sia ketika kekuatan yang terkandung dalam mata angin tiba-tiba meletus. Duan Hai dan Suki, dua Master Transcendent Orde kedua, benar-benar tidak mampu melawan dan keduanya jatuh dalam genangan darah hanya sesaat kemudian. Meskipun mereka masih hidup, jika mereka terlalu lama terkena angin aneh ini, jiwa mereka cepat atau lambat akan terpotong sepenuhnya. Xia Chengyin gelisah tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan untuk membantu mereka sekarang. Tiba-tiba, setelah getaran energi yang dahsyat, semuanya tiba-tiba menjadi tenang, seolah ledakan terakhir itu mengandung semua kekuatan yang tersisa dari mata angin. Batu Cian di tangan Pak Tua Du juga tampaknya merasakan misinya selesai pada saat itu dan hancur menjadi debu yang jatuh melalui jari-jarinya. Yang Kai, Mina tiba-tiba berteriak kaget, mengarahkan jari gioknya ke depan. Semua orang tidak bisa menahan perasaan kaget ketika mereka mendengar Mina menangis. Mereka semua memalingkan mata mereka ke arah yang ditunjuknya hanya untuk melihat tubuh Yang Kai merah tua. Meskipun tubuhnya memiliki luka yang tak terhitung banyaknya, ekspresinya masih ringan dan tanpa beban. Poin aneh lainnya adalah bahwa darahnya yang segar tampak memancarkan energi destruktif yang mengerikan. Mata Chang Yan menyipit, sedikit menyeringai saat dia diam-diam tersenyum. Penampilan Yang Kai cukup mirip dengan bayangan samar di benaknya, yang berarti bahwa orang yang dicari leluhur martialnya adalah dia. Mata angin. Xia Chengyin tercengang, dia menemukan dengan cepat bahwa mata angin yang telah ada sejak sebelum pendirian agama roh guntur cerah kini telah menghilang. Bahkan tidak ada jejak energi atribut angin di sini lagi. Kebenaran ini mengubah wajah Xia Chengyin menjadi pucat. Mata angin sangat penting bagi kemakmuran agama roh guntur cerah. Tanpa itu, semua murid di masa depan yang mengembangkan seni rahasia atribut angin dan keterampilan marsial tidak akan lagi dapat memanfaatkannya untuk memahami misteri angin. Tidak bisakah kau mengenakan pakaian dasar kau bajingan? Mina menangkupkan tangan ke mulutnya dan berseru, wajahnya memerah padam saat dia memandangi sosok Yang Kai yang mengesankan. Tampaknya terbangun oleh teriakan Mina, Yang Kai perlahan berkedip dan menoleh ke arahnya. Segera alisnya sedikit berkerut ketika dia menemukan 4 orang berdiri di sana, Pak Tua Du dan Mina yang akrab, dan 2 orang lain yang tidak dikenalinya. Namun, 2 orang asing ini tidak dapat disangkal memberinya tekanan lebih besar dari Duan Hai dan Suki, yang berarti mereka pasti lebih kuat. Dari sudut matanya, Yang Kai tiba-tiba melihat Duan Hai dan Suki berbaring di genangan darah mereka sendiri dan mencibir mengancam. Sosoknya berkedip-kedip, Yang Kai seketika tiba di depan Duan Hai dan Suki dengan kecepatan beberapa kali lebih cepat dari kemampuannya sebelumnya. Sangat cepat, Chang Yan dan Xia Chengyin tidak bisa membantu berseru kaget. Pada saat itu, mereka berdua tampaknya samar-samar merasakan semburan ki angin yang cepat. Terlebih lagi, meskipun kekuatan mereka sangat tinggi, keduanya hampir kehilangan jejak sosok Yang Kai ketika dia berpindah. Sebelum 2 master bahkan selesai memanggil, Yang Kai sudah melepaskan serangan yang menentukan ke leher Duan Hai. Dengan suara patah dan percikan darah, kepala Duan Hai terbang keluar. Melihat ini, Xia Chengyin hampir menjadi gila. Melihat kepala yang masih memiliki ekspresi sedih di wajahnya terbang di udara, Xia Chengyin tidak bisa memalingkan matanya untuk sementara waktu. Tidak pernah dia membayangkan bahwa seseorang yang dipekerjakan oleh agama rohnya untuk menjadi tamu yang terhormat akan sebenarnya membunuh penatua agung sektenya. Selain itu, dia telah bertindak tanpa keraguan sedikit pun. Chang Yan diam-diam tersenyum sedikit ketika dia menatap Yang Kai dengan apresiatif, terkekeh pelan. Dia menemukan bahwa bocah ini, yang ditugaskan leluhur martialnya untuk menemukannya, cocok dengan temperamennya. Melihat niat membunuh Yang Kai tidak berkurang sama sekali saat dia berbalik untuk membunuh Suki, yang saat ini tidak dapat melakukan perlawanan sedikit pun, Xia Chengyin meraung, wah, berani. Saat dia berteriak, dia melesat seperti kilat ke arah Yang Kai. Tidak peduli apa, dia tidak bisa membiarkan Yang Kai membunuh 2 penatua sekte tepat di depan matanya. Chang Yan tersenyum penuh arti dan juga melesat keluar, tiba di depan Xia Chengyin dalam sekejap. Chang Yan, apa maksudmu dengan ini? Xia Chengyin memelototi Chang Yan saat dia dengan dingin bertanya, meskipun keduanya adalah Master Transcendent Orde ketiga, menghadapi Chang Yan, dia tidak yakin dia bisa menang dalam konflik langsung. Aku tidak punya niat lain, tetapi jika kamu ingin melukainya, kamu harus melewati aku terlebih dahulu, jawab Chang Yan samar. Dia tidak ada hubungannya dengan Soaring Heaven Sect-mu. Chang Yan, jangan bertindak terlalu jauh. Wajah Xia Chengyin bengkok, berteriak agak histeris.
Teman kecil yang tolong tunjukkan belas kasihan. Duan juga buru-buru berteriak, membawa Mina bersamanya saat dia bergegas menuju Yang Kai. Setelah mendengar teriakan Pak Tua Du, alis Yang Kai berkerut, dengan cepat memeriksa keadaan Suki saat ini, tekadnya tidak goyah tetapi masih ragu untuk saat ini. Segera Pak Tua Du dan Mina tiba di samping Yang Kai. Pak Tua Du mendesah pelan saat dia mengarahkan tatapan kompleks ke arah Yang Kai. Selama waktu yang dihabiskannya di kuil alkemis, Pak Tua Du memiliki kesan baik kepada Yang Kai, tidak seperti pemuda sembrono yang memamerkan kekuatan dan statusnya, tapi sekarang dia tidak bisa mengerti mengapa bocah lelaki yang sopan ini tiba-tiba dengan tegas mencoba membunuh dua penatua agama roh guntur cerah. Pak Tua Du, sapa Yang Kai dengan acuh tak acuh sebelum mengangguk ringan pada Mina. Leher Mina berwarna merah gelap melirik Yang Kai sebelum mengerucutkan bibirnya dan dengan cepat mengalihkan matanya lagi. Yang Kai tidak memperdulikan reaksinya dan malah berbalik menatap Chang Yan. Dia tidak tahu mengapa orang ini tiba-tiba membantunya karena dia tidak ingat pernah bertemu dengannya sebelumnya. Secara alami mereka berdua tidak memiliki persahabatan sebelumnya. Sambil mengamati situasinya, Yang Kai juga mengeluarkan satu set pakaian dan mengenakannya, gerakannya sangat tenang. Xia Chengyin juga tidak lagi berdebat dengan Chang Yan dan malah memelototi Yang Kai dengan kebencian. Meskipun pemuda ini mungkin bakat langka dalam alkimia, itu juga fakta yang tak terbantahkan bahwa dia baru saja membunuh penatua agung agama roh guntur cerah. Tidak peduli apa situasinya, Xia Chengyin harus mencari keadilan untuk Duan Hai. Teman kecil, ada apa ini? Jika itu nyaman, bisakah kau memberitahuku? Pak Tua Du bertanya dengan nada bermartabat. Keduanya ingin menyakitiku dan melemparkanku ke mata angin dalam upaya untuk menghapus jiwaku, Yang Kai menjelaskannya dengan samar. Omong kosong, sejauh yang aku tahu, kamu adalah tamu terhormat Duan Hai secara pribadi yang diundang ke agama roh aku, mengapa dia dan Suki tiba-tiba ingin membunuh kamu? Xia Chengyin jelas tidak bisa menerima penjelasan seperti itu. Tanpa alasan sama sekali, bagaimana mungkin dua Master Transcendent Orde kedua memiliki niat buruk terhadap anak nakal kecil? Siapa kamu? Yang Kai berbalik untuk melihat orang ini dengan acuh tak acuh, merasakan permusuhan yang jelas dan kebencian dari tatapannya. Pak Tua Du batuk, ini adalah guru agama roh guntur cerah, Xia Chengyin. Yang Kai mengangguk dengan lembut, keraguannya agak mereda sebelum berbalik untuk melihat Chang Yan, dan ini. Chang Yang dari Soaring Heaven Sect. Chang Yan mengambil langkah maju dan memperkenalkan dirinya. Apakah kita mengenal satu sama lain? Yang Kai tersenyum padanya dengan marah, sikapnya tidak hangat atau dingin. Tidak, Chang Yan tersenyum, namun aku punya sesuatu untuk diminta darimu. Sesuatu untuk diminat dariku? Tanya Yang Kai penasaran, melirik Duan yang dengan cepat berkata, Chang Yan tidak memiliki niat jahat terhadapmu, aku bisa menjamin ini. Baik, kita bisa membicarakan masalahmu nanti, Yang Kai mengangguk pada Chang Yan. Bersambung.